wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran hari ini ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, mohon Mas Happy dibantu untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Dipersilakan. Oke, siap. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa diakhiri. Baik, terima kasih Mas Happy. Baik, saudara-saudara ya. Jadi gimana kabarnya semuanya? Baik-baik ya. Musim pandemi ya, jaga kesehatan, jangan tidur malam-malam ya. Oke, Ya baik. Pak, nonton bola tadi malam Pak. Hari Pak. ini saya cek dulu kehadirannya ya. Pak Muntoha, maaf Mas ya, kok Pak ya. Mas Muntoha ada ya. Mbak Ika, ada halo. Ika Prananingtyas, nomor absen 2. Absen 3, Muhammad Rohman Wahid Maulana. Hadir Pak. Nomor 20, Happy siapa ini? Happy Man. Mas Happy ya. Ya, ada ya Mas Happy. Oke. Baik, nah, pada pertemuan kali ini sebelum kita masuk lebih jauh lagi ya, kita kan di pertemuan kemarin sudah belajar beberapa aplikasi yang berasal dari Microsoft ya, ada pengolah kata, ada pengolah data gitu kan ya. Nah, pada kali ini kita masuk ke aplikasi pembuat desain grafis ya. Kita nanti akan belajar tentang bagaimana cara membuat aplikasi yang berbasis grafis gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini aplikasi pembuat desain grafis itu kan sebenarnya sudah tidak sesuatu yang langka lagi di telinga Mas dan Mbak sekalian ya. Nah, mungkin untuk sebelum lanjut saya pengen tanya dulu ya, Mbak Ika mana Mbak Ika? Mbak Ika, menurut Mbak Ika itu aplikasi pembuat grafis itu contohnya aplikasinya apa sih? Selama ini yang pernah Mbak Ika buat, yang Mbak Ika pakai? Yang grafis ya Pak? Setahu saya sih kayak sabar. koran apa ya Pak? Setahu saya kok itu ya Pak? Koran ya. Oh, itu yang manual. Maksudnya ya Pak? Nggak pernah yang dipakai di komputer Mbak. Jadi contoh Mbak Ika buat desain poster gitu ya, desain apa gitu kan, nggak pernah buat Mbak Ika ya? Belum pernah? Belum Pak. Okay. Biasanya pesen. Oh, pesen gitu ya. Okay. Coba pesen gitu sekarang ya, maklum mbak gitu kan sukanya langsung pesen langsung jadi gitu ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini ya, itu tadi ya salah satu pengalaman dari Mbak Ika, ternyata belum pernah gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang apa sih itu aplikasi pembuat desain grafis. Pada kali ini nanti ada tadi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama tadi pada pertemuan kita kali ini adalah 3.7 yaitu memahami menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak desain grafis. Jadi nanti kita targetnya itu pertama harus bisa memahami ya menu dan ikonnya yang ada di aplikasi desain grafis. Nah, kemudian indikator capaian kompetensinya yaitu yang pertama adalah menjelaskan manfaat implementasikan menu dan ikon program pembuat grafis. Kemudian yang ketiga, barulah kita bisa menganalisis menu dan ikon tersebut. Nah, kemudian ada di ranah keterampilannya, yaitu ada menalar masalah yang berkaitan dengan fungsi menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak grafis.
Nah, kemudian indikator capaiannya menunjukkan fungsi dan ikon pada program grafis tersebut. Yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, program grafis yang kita buat itu adalah nanti CorelDRAW ya. Kemudian tujuan kita membuat pembelajaran kita kali ini membuat grafis dengan benar ya, tentunya dengan pertama nanti kita membaca gitu kan ya, dengan menggunakan media PowerPoint nanti. Kemudian yang kedua, Mas dan Mbak sekalian nanti juga harus bisa mengimplementasikan menu dan ikon program membuat grafis dengan benar, mulai kegiatan diskusi ya, nanti tentunya diskusi kelompok nanti akan kita bentuk menjadi beberapa kelompok. Kemudian yang ketiga, Mas dan Mbak sekalian juga harus bisa menganalisis menu dan ikon membuat grafis melalui kegiatan diskusi nanti. Kemudian yang keempat, Mas dan Mbak sekalian nanti juga harus bisa menunjukkan fungsi dan ikon program membuat grafis dengan benar melalui kegiatan presentasi. Jadi di akhir nanti akan ada presentasi. Nah, pendekatan model pembelajaran yang kita pakai nanti adalah problem based learning modelnya ya. Nah, kemudian alat penilaiannya nanti sikap saya penilai secara observasi, kemudian pengetahuannya nanti ada di post test ya dengan soal gitu, kemudian yang penilaian presentasi ya juga menggunakan observasi, keterampilannya observasi nanti penilaian presentasi. Baik, kita masuk ke materi utama. Sebelum kita masuk ke materi utama, baiklah nanti silakan dibentuk kelompok ya. Satu kelompok anggotanya 4 orang. Nanti yang saya tunjuk ketuanya langsung ya. Baik, saya tentukan ketua kelompoknya untuk Pak Muntoha sebagai ketua kelompok 1. Kemudian sebagai ketua kelompok 1 maaf ya, Mas Muntoha ya. Kelompok 1 ya. Kemudian Mbak Ika kelompok 2. Kemudian Mas Depi kelompok 3 dan Mas Rohman kelompok 4 ya. Jadi ada 4 kelompok nanti. Ada 4 kelompok, Pak. Ya. Jadi nanti langsung saja ya 4 orang itu. Jadi nanti langsung urut nomor 1 2 3 kelompoknya Pak Muntoha, 4 5 6 seterusnya Bu Ika, seterusnya Pak Happy, kemudian seterusnya sampai Pak Rohman. Maaf ya. Oh Pak ya, Mas. Oke, lanjut. Si muda Pak ini Pak, manggil Pak. Oke, berikutnya kita masuk ya ke topik utama. Saya akan menyampaikan sebuah PowerPoint ya. Tentunya sebelum saya menyampaikan materi ini, tolong perhatikan, siapkan bukunya. Kemudian catatlah masalah-masalah nanti atau informasi-informasi penting yang ada di PowerPoint yang saya tampilkan, catat di buku kalian ya. Dicatatlah apa saja informasi yang penting. Nggak punya buku catatannya gimana Pak? Kalau nggak punya buku catatan, nggak bawa Pak ini Pak? Ya. Nggak bawa saya. Ya, nanti jadikan ini kan sudah berkelompok. Ya boleh diwakili beberapa orang untuk mencatat, atau yang nggak punya buku ya bisa di handphonenya ya. Handphonenya bisa dipakai untuk rusak handphonenya saya. Pak, rusak nih buat main game adik saya. Gimana Pak? Boleh ya Pak berarti? Kenapa? Gambarnya, PPT-nya. Ya, boleh. Oh ya. Oke, baik. Nanti dengarkan ini masalah utama nanti yang harus Mas dan Mbak sekalian selesaikan ya. Ini pertanyaannya mohon ditulis. Jadi pasti nanti akan ini ya. Karena tadi di awal saya tanya kayak belum ada yang tahu apa itu program mengolah grafis ya. Maka langsung saya lemparkan sebuah masalah ini ya. Tolong dicatat, diperhatikan gitu ya sebelum saya menyampaikan nanti itunya PowerPoint-nya. Oke, drawing window merupakan area di CorelDRAW yang terkena area printout. Apakah menurut saudara pernyataan tersebut benar? Oke, drawing window merupakan dari CorelDRAW yang terkena area printout. Apakah menurut saudara pernyataan tersebut benar? Oke, sudah ya? Sudah dicatat semua ya masalahnya ya?
Oke. Baik, kalau begitu saya buka dulu PowerPoint-nya. Oke, sudah tampil ya. Ya Pak, sudah muncul. Nah, ini kita Belum Pak, belum muncul. Oh, belum muncul ya. Ini kayaknya Nutup lagi, Pak. Oh ya, ini kayaknya handphonenya Mas Rohman ini minta ganti yang baru ini kayaknya. Kita punya uang Pak, membelikan Pak. Gitu ya. Oh ya. Iya Pak. Oke. Nanti saya laporkan ke sekolah ya, minta bantuan nanti boleh apa enggak coba. Oh iya, ya makasih Pak. Baik, sudah kelihatan ya, Mas dan Mbak ya, sudah kelihatan. Nah, ini Belum, Pak. pengenalan belum? Belum. Oh, belum. Oh, Mbak Ika belum. Belum. Belum Pak, belum muncul Pak. Oke. Bentar, saya share lagi. Oke, sudah kelihatan? Nah, oke. Nah, baik. Kita langsung ke pengenalan CorelDRAW. Nah, ini jendela utamanya ya, layar utamanya dari aplikasi CorelDRAW. Sebelum ke sini, sebenarnya kan judulnya pengenalan aplikasi pembuat grafis ya. Sebenarnya tolong dibesarin, nggak kelihatan. Oh ya, baik Bu. Baik Mbak Ika, sebentar. Mbak Ika ini duduknya di belakang, makanya jangan di belakang, duduknya di depan. Oh iya. Kelihatan. Oke, ini Mbak Ika ya. Sudah kelihatan Mbak Ika? Sudah, Pak. Oke. Jadi pembuat grafis sendiri itu ada beberapa macam ya. Ada berbasis bitmap dan ada yang berbasis vektor. Nah, kali ini yang kita pelajari itu adalah CorelDRAW. Dia itu berbasis vektor gitu ya. Jadi vektor itu mempunyai besar dan arah gitu ya. Jadi kalau bitmap itu kecenderungan lebih ke gambar-gambar gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini jendela utamanya. Jendela utamanya ini ada title bar, menu bar, toolbox, ruler, drawing, dokumen, status, drawing ini ya. Nah, ini penjelasannya nanti lebih detail saya jelaskan di bawah itu ya. Kemudian yang paling penting ini ada tadi sesuai dengan masalah kan ada yang namanya drawing window. Drawing window itu area ini yang ada di luarnya kotak putih ini. Nah, kemudian drawing page itu ada yang di dalamnya ini. Di dalamnya ini itu drawing page, yang di luarnya itu drawing window. Oke. Dan beberapa fungsi yang lainnya seperti yang ada di PowerPoint. Oke. Contoh Ibu, mungkin seperti ini Bu. Baik, dari yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira ada yang ditanyakan? Saya Pak. Oke, Mas Rohman ya. Silakan Ya, Mas Rohman. Yang itu tadi belum paham Pak, masih Pak. Yang mana? Kan ada halaman utama. Yang tool-toolnya itu Pak, belum paham Pak toolnya Pak. Ya. Toolnya ya, oke Ya, baik. Nah nanti toolnya kan ada banyak Mas Rohman ya. Nanti bisa didiskusikan. Jadi nanti ini kan setelah saya beri penjelasan tadi dan ada masalah tadi ya. Nanti akan saya bagikan setelah ini di WA-nya, di grup WA akan saya bagikan
e-book tentang CorelDRAW. Nah, itu nanti lengkap semua di situ sebagai bahan acuan juga. Nah, untuk membandingkan informasi-informasi yang sudah sampean catat tadi di buku, nah itu dibandingkan dengan di situ nanti kemudian silakan diisikan di LKPD gitu ya, menu dan ikon, sehingga nanti sampai di terakhir di kesimpulan menjawab masalah yang sudah saya berikan di awal tadi. Baik, itu ya. Jadi sekarang saya share di grup WA-nya, saya share e-booknya ya. E-booknya sudah saya share di grup, silakan dibuka, di-download, didiskusikan di grupnya masing-masing ya. Jadi silakan berdiskusi. Nah, kemudian dijawab di lembar LKPD-nya. LKPD-nya juga sama, sudah saya bagi ya, saya bagi masing-masing kelompok. Nah, silakan diisi di situ. Kemudian nanti dikerjakan, saya beri waktu selama 15 menit ya. 15 menit. Kemudian nanti setelah 15 menit nanti masing-masing kelompok bisa mempresentasikan hasilnya gitu ya. Nah, paling tidak masing-masing kelompok bisa menjawab kesimpulan dari pertanyaan tadi. Drawing window merupakan area dari CorelDRAW yang terkena area printout. Apakah menurut saudara pernyataan tersebut benar? Nah, pasti nanti ada jawabannya benar dan ada jawaban yang salah. Nah, itu paling tidak bisa menyimpulkan itu nanti dipresentasikan di masing-masing kelompok. Kemudian sekarang saya beri waktu 15 menit, silakan untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Dan saya sambil saya akan keliling ya sambil memberikan penilaian sikap, keterampilan, dan kerjasamanya bagaimana, diskusinya bagaimana. Dipersilakan waktunya untuk mengerjakan. Oke. Banyak sekali Bu itu. Baik, kelompoknya Pak Happy, ada masalah Pak Happy? Ada yang perlu dibantu? Sementara aman Pak, kita ikut ya. Aman ya? Oke, baik. Kelompoknya Pak Muntoha, ada masalah? Pak Muntoha yang diskusinya di mana? Oke. Pak Muhammad Rohman, Mas Rohman, ada masalah? Ada Pak, nggak bisa nih teman saya Pak. Oh Bapak ya. ngasih kelompoknya yang anak-anaknya. Pak, Iya, Mas Rohman, jangan iya, Pak. ya, temannya jangan begitu, jangan digeser-geser gitu terus ya, jangan diganggu temannya ya. Kalau kerjakan. Oke, saling Nggak punya kerjasama. paketan. Ya. Kalau nggak punya paketan gimana Pak ini Pak? Buka. Kalau nggak punya paketan nggak apa-apa, bisa ngikut temannya, teman kelompoknya ya. Nah, kerjakannya Mas ini kan LKPD-nya itu kan bisa ditulis langsung ya, ditulis langsung jawabannya. Nanti dipresentasikan di depan. Kelompoknya Bu Ika, gimana? Ada bantuan? Yang perlu dibantu? Enggak ada, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada semua berarti silakan dilanjutkan. Oke, baik. Saya rasa waktunya sudah habis ya. Habis silakan masing-masing kelompok ya mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, oke. Kelompoknya Pak Happy. Mas Happy. Monggo, silakan Mas Happy. Bisa diwakili Mas Happy saja, enggak apa-apa, silakan. Enggak usah semuanya maju ke depan ya. Siap. Tadi tentang apa? Ya, jadi maksudnya tadi kesimpulannya saja langsung setelah menjawab fungsi-fungsi menu dan ikon yang ada di LKPD tadi. Oh iya. Kesimpulannya apa Mas Happy? Apakah area drawing window itu area yang terkena area printout, benar atau salah? Nah, Dan berikan alasannya Mas Happy ya. ya ini karena tadi di sama teman-teman ya kan. Jadi area drawing tadi menurut saya ini bukan ya Pak, karena drawing ini kan di Corel Pak ya. Iya betul, CorelDRAW. Salah Pak, jadi ini bukan areanya. Jadi menurut hasil teman-teman tadi area ini bisa dilihat di tampilan view-nya. Saya oh ya betul. Oke. Baik, intinya jawabannya konklusinya adalah salah. Salah ya. Nah, Berarti ya drawing
window adalah area yang bukan, maaf, disebutkan lagi, Mas Epi. Jadi area drawing window tadi bukan Drawing window bukan ya, ya. bukan area yang terkena area pinout. Oke, kelompoknya Mas Muntoha gimana konklusinya? Jelaskan itu tadi setelah mengerjakan LKPD, fungsi, menu dan ikon, kemudian pemecahan masalahnya apa tadi? Benar atau salah? Ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya kelompok Mas Rohman. Gimana Mas Iya, Rohman? Pak. Iya, Pak. Ini mesti nyari, Pak, ini, Pak. Oh, masih nyari, Pak. Pak. Ya, ini internetnya juga, Pak, ini. Oh, baik, baik. Langsung ke kelompoknya Mbak Ika dulu. Gimana Mbak Ika? Kesimpulannya benar atau salah? Oke, Pak. Menurut kelompok kami, pernyataan tersebut tidak benar, Pak, karena drawing window itu tidak di dalam area untuk menggambar. Jadi nanti kalau di preview itu tidak kelihatan, jadi bukan pinout, Pak. Oke. Gitu. Baik, jadi kelompok Pak Happy menyatakan salah. Kelompok Pak Muntoha, Mas Muntoha salah. Mbak Ika juga salah. Tinggal Mas Rohman. Gimana Mas Rohman? Iya, Pak. Saya Sudah ya. salah juga, salah pokoknya, Pak. Salah juga. Iya, berarti memang laki-laki serba salah ya, Mas Rohman. Oke, baik. Semua jawabannya sudah bagus dengan alasannya sudah baik, sudah melakukan penjelasan dari awal, kemudian juga mengimplementasikan itu tadi melalui KPD, kemudian juga menganalisis juga sampai di akhir bisa menunjukkan gitu ya mana sih tool ini, ikon ini, dan sehingga nanti ketika ada masalah itu bisa menyelesaikan. Contohnya drawing window itu yang mana dan fungsinya untuk apa. Nah, ternyata jawaban dari semua kelompok itu tadi sama dan hasilnya benar, begitu ya. Jadi benar maksudnya jawabannya salah, maksudnya jawabannya salah gitu ya. Salah itu merupakan jawaban yang benar bahwa drawing window bukan merupakan area yang kena area printout. Oke, kasih plus untuk semua kelompok. Baik. Baik, sudah ya. Jadi dari semua presentasi keseluruhan tadi yang penjelasannya baik adalah kelompok cewek-cewek ini, Bu Mbak Ika ya, kelompok Mbak Ika. Nanti hadiahnya saya transfer ya, di rekeningnya ya Mbak Ika. Oke. Benar ya Pak, kita tunggu. Oh, ya, tentu. Oke. Baik, terima kasih sudah hari ini sudah belajar dengan baik ya. Nah, setelah itu untuk mengetahui ya, ini tadi kan sudah bekerja dalam kelompok untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing individu. Nah, saya kira saya perlu untuk melakukan sebuah post test ya. Post testnya itu nanti ada 10 soal, akan saya kirimkan linknya ke handphonenya masing-masing ya. Nah, baik. Sekarang post testnya, setelah hasil post testnya saya share, silakan dibuka di linknya masing-masing untuk post testnya. Silakan dilihat. Link sudah masuk di grup semua ya. Mas, Mbak, linknya sudah masuk di grup ya, sudah, Pak. Baik, kalau sudah silakan dikerjakan ya. Dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit saja karena kan soal cuma 10. Oke, dipersilakan untuk mengerjakan soal post testnya. Oke, sudah ya, saya kira sudah selesai semua. Dan hasilnya saya lihat persentase keseluruhan sudah mengerjakan semuanya, rata-ratanya 85 ya. Selamat ya. Jadi di atas nilai KKM semuanya ya. Berarti kelas ini tuntas ya. Berarti
saya tidak akan mengadakan remedial. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih atas kerjasamanya, sangat baik sekali. Kemudian untuk selanjutnya ya, setelah pelajaran ini selesai, saya harapkan Mas dan Mbak tetap mempelajari lagi ya, diperdalam untuk menunjang materi-materi selanjutnya. Mungkin nanti ke depan kita memperdalam lagi dengan lebih praktikum gitu ya, dengan lebih dalam lagi. Makanya tolong di rumah dipelajari lagi gitu ya, dipersiapkan modulnya, modul praktikumnya dipelajari untuk pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa hasilnya sudah memuaskan, tidak perlu untuk kegiatan remedi. Jadi untuk pertemuan kali ini ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Oke, baik. Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon untuk Mas Happy untuk dipimpin berdoa. Oke, teman-teman, sebelum mengakhiri bacaan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Happy ya. Jadi untuk pertemuan kali ini sehari sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu Bapak Ibu ya. Agak grogi. Jadi silakan monggo diobservasi Pak Muntoha sama siapa tadi? Pak Happy ya, monggo Pak Muntoha sama Pak Happy. Oke. Nggih. Oke. Apa sih? Di awal. Oke. Oke. Baik, terima kasih Pak Muntoha. Oke. Nah, karena di depan agak itu tadi ngeredek. Ini jantung kayaknya kayak mau lepas ini. Pertanyaan pemancing sama tak? Monggo Pak Happy. Enggak, tadi terima kasih Pak Sinten, Pak Farid. Ini PBL Pak ya. Aku tadi kan juga masuk. Tadi kita kan biasanya observasi itu kayak dikasih observer yang melihat kegiatan keseluruhan. Tak lihat kan ketemu mirip-mirip. Saya kan PBL tadi ya. PBL tadi ya persepsi. Jadi persepsi karo pertanyaan pemantik itu sama tak Pak? Pak Mudah. Beda, Pak. Kalau pertanyaan pemantik sama tapi beda pengakuannya ya. Mata-matanya ya. Yang sebelumnya kalau persepsi sebelumnya, Bu. Iya. Betul. Di saya memang kurang Pak. Persepsinya cuma satu kegiatan ini, cuma satu kurang ini perlu ditambahkan. Bukan untuk materi sebelumnya Pak, persepsi. Aku kok bener sih kehidupan sehari-hari sih. Sehari-hari. Kenyataannya anak-anak itu loh, sering dilakukan loh. Ya, seharusnya tadi itu sama ditambahkan juga ya Pak, materi sebelumnya. Cuma itu tadi terus ambiar. Ambiar mau ngomong itu. Ya, Pak Epi, monggo lanjut Pak Epi.
Maka tadi kalau mungkin menurutku sih hampir sama sih, cuma mungkin kalau yang apa tadi persepsi kan keseharian. Nah, kalau tadi kan pas di kegiatan inti kan ngasih kasus lah ya, kasih permasalahan ya tadi Pak ya. Saya kok dikasih lagi menggali lagi pertanyaan pemantik loh. Jadi sebelum ke case-nya, ke kasusnya. Oh ya, oke. Pemantiknya apa? Jadi mungkin kalau menurut saya kalau persepsi tadi lebih ke sehari-hari, pemantiknya ini agak nyenggol dikit loh. Oke. Baik. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi Pak Muntoha, Pak Happy, atau Bapak Ibu yang lain? Pak. Ya, biasanya kan gandengannya pretest lah. Nah, aku kan bertanya sama temanku, biasanya kan kita melakukan post-test kan berarti ada pretest, berarti kan is like identifikasi masalahnya kan ada masalah di mungkin hasil belajar. Ya. Nah, kan kemarin buat RPP itu kan kayak mengkaitkan studi kasusnya, berarti perlu nggak post-test itu nih loh. Oke. Baik. Evaluasi post-test tadi Pak? Evaluasi, maksudnya cuma kata saya tadi salah Pak. Kata-kata saya itu tadi bilangnya post-test ya. Gandengannya gitu. Seharusnya evaluasi ya yang benar ya kata-katanya. Nek punya Pak Farid niku RPP-nya dibuat untuk Pak, mengatasi masalah Pak, targetnya. Maksudnya yang kemarin kan ada masalah itu kan buat RPP ini, itu yang apa? Memecahkan solusi masalah mana? RPP yang tadi lah Pak, barusan. Oh, memecahkan masalah itu apa? Motivasi belajar, Pak. Oh, motivasi nggih, minat ya. Mungkin ya. Sebenarnya kan kan ini menggunakan PBL itu tadi kan untuk apa? Membuat motivasi belajarnya anak-anak itu meningkat dengan tadi kelompok gitu kan dan lain diskusi gitu. Siap. Jadi dari identifikasi masalah, motivasi belajarnya kurang. Berangkatnya dari situ. Oke, baik. Pak Ebi, sambung. Oke, Pak, sambung. Aman. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Rekam, saya stop. Ya. Oke, Pak. Terima kasih.